Kalau yang sudah melinggih di Candi Pemoksan, keturunannya rajin mendoakan dia setiap hari, mohon kepada Dewa Yama, 1000 hari saja dia sudah mencapai moksa. Jika orang tua tidak mengajarkan anaknya ajaran kebaikan dan kebenaran, kelak anak itu akan menjadi musuh orang tuanya. Si ada hidup sulingge sanes yang titiang. Jadi kalau ada yang usia masih lebih dari 72 seperti Romo hari ini, itu bonus. Tepuk tangan dulu. Yang sepuh-sepuh ini, bini sepuh yang hadir semua. Berarti pola hidupnya bagus, pola makan bagus, dan pikiran kuncinya. Nah, jadi umat Hindu semua, gimana kunci bahagia? Tadi kitab suci sudah mengatakan kita hidup di zaman Kali Yuga, zaman serba dunia maya. Anak-anak kita dari bangun pagi sampai lambat tidurnya semua bersama HP komunikasi. Kita berat ke depan itu, tidak bisa, harus kita dampingi, tidak bisa kita salahkan. Di dalam kitab suci begini, sebagai orang tua semua Bapak Ibu yang punya putra putri, jika orang tua tidak mengajarkan anaknya ajaran kebaikan dan kebenaran, kelak anak itu akan menjadi musuh orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh nuntut anak kita harus jadi anak baik, anak benar, tidak, kalau orang tua tidak pernah mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Karena itu keberadaan Pasraman ini menjadi luar biasa ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Pasraman tadi. Kita sudah bisa buktikan, ada yang bisa baca sloka kitab suci tadi, bekal hidup kita. Sampai mati itu cukup aksara Om saja yang sering harus diingat, diucapkan. Sampai mati tadi adik kita sudah membaca sloka. Ada palawakil, ada apa, kekawin, juara-juara lagi. Kalau diasah dengan bagus di Pasraman luar biasa. Ini Pasraman ke depan, ingat, kalau dulu tetua-tetua kita hebat-hebat dulu, maka banyak yang hadir di tempat ini, ada pepunden. Nah Bapak Ibu semua, saya kebetulan ketua Pura Majapahit di Bali, di Jembrana. Baru saja saya ngentek linggih tanggal 22 kemarin, saya mendak tirto, ternyata situs Majapahit yang masih tersisa ada 527 titik di seluruh Indonesia. Kami mohon tirta suci ke semua itu. Sekarang kami punya 108 tirta suci dari situs-situs Majapahit, ada sampai ke Maluku. Di Maluku, ada di Jawa Barat. Nah karena itu apa yang diwariskan oleh Majapahit, ternyata ada namanya Surya Majapahit. Surya Majapahit itu kalau di Bali namanya Dewata Nawasanga. 9 dewa yang bersana di alam ini. Kalau dibawa ke tubuh, dia bisa juga disanakan di organ tubuh. Karena itu sebagai orang Hindu, pertama yang disebut Purwa itu adalah matahari kiblat kita. Baru bangun tuh harus menghadap ke timur. Purwa itu kawitan manusia, itu matahari. Kiblat kita manusia. Dewa Iswara ada di sana. Makanya orang-orang tua dulu ada berpesan, Nduk, bangunnya jangan sampai dilewatin sama matahari terbit, nanti rezekinya dipatok ayam. Itu petuah yang luar biasa itu. Zaman dahulu itu, kalau petuah-petuah orang tua kita tidak ada mengenal kedaluarsa. Contoh sesaji, hari ini sesaji di sini luar biasa, ada sesaji Jawa, ada sesaji Bali. Dalam Begawan kita sudah jelas 140 tradisi leluhur kuncinya. Mojopahit juga begitu. Barang siapa yang tidak lagi melestarikan tradisi leluhurnya dalam keluarga, keluarga itu akan hancur. Karena itu umat Pura ini luar biasa. Yang dari Bali, sesaji dari Bali masih, pengembangan dari Jawa, yang sesaji Jawa tetap dijalankan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mulai dari hal-hal ini dulu penting sekali, keyakinan itu. Nah ingat isi kitab suci itu, saya kebetulan selaku pelayan umat Bapak Ibu, setelah umat Hindu itu disarankan oleh kitab suci Janakya Niti Sastra itu 1 hari harus baca 1 sloka. Harus kitab suci dibaca 1 sloka 1 hari.
Kalau tidak harus diganti dengan berkarma baik setiap hari. Dalam semua kitab suci itu yang diatur ternyata adalah warna asrama namanya. Warna itu profesi. Warna asrama usia, menurut usia, kehidupan menurut usia. Karena itu agama Hindu sudah luar biasa, punya tujuan dharma, arta, kama, dan moksa. Di sini ada candi pemoksa. Apa yang ada di pura ini? Tujuan agama kita dua ada di pura ini, dharma dan moksa. Luar biasa ini. Jangan pernah menyesal kalau lebih berdana punya. Jangan pernah menyesal. Dan tidak boleh berkata-kata yang tidak benar kalau sudah masuk ke pura. Ini sudah luar biasa. Sandal tidak boleh masuk, itu di dalam Bhawisya Purana tertulis di sana. Barang siapa mengotori tempat suci, memasukkan sandal dan lain-lain, dia kena neraka Asipatra, gitu bunyinya. Bhawisya Purana. Karena itu di sini sudah tertib sekali, sandal tidak boleh masuk. Tepuk tangan dulu. Ini sepele kelihatannya. Sepele kelihatannya, tapi luar biasa maknanya menjaga kesucian. Jadi sekali lagi, pura ini tempat mencari dharma dan mencari moksa. Leluhur Bapak Ibu yang sudah diaben, yang sudah dientas-entas, disanakan di Candi Pamoksan, tidak cukup. Setiap hari harus didoakan oleh keturunannya yang masih hidup. Kalau punya sesaji, kopi, air putih, suguhkan pagi. Karena di dunia rohani, Dewa Yama, Aryama yang megang leluhur kita. Di sana tidak ada makan minum di dunia rohani sana. Ada 7 lapis dunia rohani itu. Alam bur, buah, suah, mahar, jana, tapa, satya. Kalau yang sudah melinggih di Candi Pamoksan, keturunannya rajin mendoakan dia setiap hari, mohon kepada Dewa Yama, 1000 hari saja dia sudah mencapai moksa. Sanggup dah? Sanggup dah kira-kira mendoakan? Jangan warisan saja disenengin. Bener? Ini paling penting ini. Jangan dikira sudah cukup. Beliau bersetana di sini, ayo doakan setiap pagi. Biar beliau cepat naik menuju alam ketujuh, bur, buah, suah, mahar, jana, tapa, satya loka. Untuk yang dari Bali, ini lagi ada. Karena Hindu Dreso Bali beda sedikit berdasarkan lontar. Kita mewarisi lontar Majapahit sampai ke Bali itu ada 1017 lontar. 1017 lontar berbahasa Jawa kuno Kawi. Salah satu itu di sana begini. Kalau kita hidup di Bali, yang Hindu Dresto Bali, cirinya ada 5. 1, harus punya soroh, merago kawitan, merago betaro guru. Kedua, harus punya rong 3. Kalau di Bali yang sudah dientas-entas, yang cewek disanakan di sebelah kiri, 3 lobangnya, rong 3 namanya. Yang merago sabdo bayu, yang laki-laki yang paling kanan di utara karena menghadap ke barat, dan merago sabdo, dan di tengah merago idep, betaro kawitan, betaro leluhur. Itu ada di lontar namanya itu kauripan lan kemoksaan. Ada lontar buano mahbah. Ayo kita tan aderwe rong telu sekadi beburon mebatis papat, bisa makan, bisa nginum, sing lah hidep. Makanya kalau sekarang merantau di sini, rajin saja mendoakan itu. Tidak harus punya rong telu, di dalam kamar pun bisa. Yang penting kadar eling. Itu yang paling penting, elingnya itu. Nah, ketiga, kalau di Bali harus mendeso adat, harus 4, harus mekayangan 3, dan 5 harus punya siwo, sulinggih, yang akan muput upacara-upacara besar. Terutama upacara kematian, beliau kadang-kadang yang memimpin, seperti hari ini juga beliau. Nah, untuk umat Hindu Dreso Jawa, itu tradisi Majapahit tetap tradisi cok bakal, pisang ayu, gitu. Dulu tradisi di sini Budo Jawi namanya. Budo Jawi, Resi Kusumo Dewo, ada kitabnya Wedo Joyo Sampurno. Itu jelas sekali. Ada Hindu Bali bercampurlah menjadi Hindu Dharma.
Nah, hari ini di pura ini seperti itu. Jadi sekali lagi, tujuan beragama Hindu itu dharma, artha, kama, moksa. Usia dibagi 4. Usia kita sudah pendek, lagi dibagi 4. Masa Brahmacari menuntut ilmu. Maka Dewi Saraswati itu simbolnya saktinya Dewa Brahma, itu mengasah otak sama mengasah rasa. Maka dia membawa genitri, kotak, keropak, lontar itu untuk mengasah rasio. Sudah begitu membawa alat seni, wina, gitar itu rasa. Kalau ingin hidup bahagia, seimbangkan rasio dengan roso, kata Mbah Marijang. Roso, ngerasakno yang penting ini. Orang beragama itu, apa anak saya susah, apa istri saya susah, harus peka kita. Atau harus peka kita. Nah, jadi itu masa Brahmacari menuntut ilmu, dorong anak-anak kita. Pasraman ini didorong, kuliahnya juga didorong. Sekarang Menteri Agama sudah mengeluarkan perubahan dari pasraman menjadi widyalaya. Ini peraturan Menteri Agama nomor 2 2024. Jadi kalau widyalaya jadi sekolah umum dia. Tamat widyalaya, mulai Pratama widyalaya, TK, SD, SMP, kejuruan sama diakui, mau kuliah di mana aja bisa diterima. Sudah menjadi sekolah umum, bisa dikucurkan dana dari Dirjen Hindu. Kalau dulu pasraman tidak bisa. Nah, kita bersyukur, tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan di pasraman ini segera nanti bisa berubah menjadi widyalaya. Karena banyak tokoh-tokoh pendidikan di sini. Ya, jadi itu. Jadi Brahmacari ingat menuntut ilmu duniawi dan non duniawi. Grehasta berumah tangga di Hindu ini pemuda, pradah, mana pradah? Pemudanya mana? Angkat tangan semua. Nah, para pemuda semua di Hindu itu kalau nikah atau kawin itu tujuannya sangat mulia. Ada 4: menegakkan dharma, mengumpulkan harta, membuat anak suputra dan moksa. Mulia sekali. Karena itu setiap umat Hindu harus ada bimbingan pranikah. Dalam bimbingan pranikah itu nanti WHDI yang membimbing atau parisado, Rigveda 10 harus diucapkan saat nikah. Memegang tangan begini. Oh istriku, aku memegang tanganmu, gitu. Bersamamu aku akan hidup bahagia. Aku tidak akan menyakitimu. Dewa Sawita dan para tokoh sebagai saksi pernikahan kita. Begitu bunyi janji sumpah pernikahan, kalau itu diucapkan Rigveda 10 itu, ini nih bukunya saya bawa. Saya kebetulan nulis-nulis buku. Ini Keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah judulnya ini. Jadi ini keluarga bahagia. Bagaimana resep hidup bahagia? Ini bukunya kecil-kecil. Ada baru 15 buku saya susun sambil melayani masyarakat gitu. Jadi saya sisa umur hari ini saya wakafkan untuk melayani umat dimanapun berada. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, ini panitia sudah mengundang. Sebentar kami serahkan pada WHDI. Ada WHDI. Nah ini mumpung dekat, berdiri Ibu. Nanti bagi-bagi sama Pasraman. Pengasuh Pasraman siapa? Kami mohon nanti ini mohon nomor rekening. Kami minta rekening biar bisa ikut Medano Punio di tiap bulan ya. Pasraman ini Bu. Nah, mana ya? Udah ya. Terima kasih Ibu. Sayang, terima kasih. Ya. Nah jadi tolong dikirim. Jadi anak-anak kita harus kita perhatikan. Jadi yang para pemuda ingat, nikah itu seperti itu. Kalau itu diucapkan janji pernikahan, tidak bisa bercerai kecuali maut yang memisahkan. Itu ampuhnya kitab suci itu kalau diterapkan. Itu pada saat kita berumah tangga. Grehasta. Ketiga, wanaprastha harus mulai hidup seimbang. Kalau sudah 40 tahun umurnya, harus mulai hidup seimbang, mengejar duniawi dan mengejar rohani. Kalau sudah 60 tahun ke atas, sudah pensiun dari pegawai, itu namanya sannyasin. Sannyasin itu hidup mulai melepas keduniawian. Hal-hal duniawi itu mulai ditinggalkan. Jadi swadharmanya kalau masih mengejar ilmu, taki takining sewaka guna widya, kejarlah ilmu pengetahuan untuk bekal hidup. Kalau sudah berumah tangga, kesayo
ke saya apa namanya itu ke saya masalah nafsu itu. Jadi kejarlah nafsu untuk mencetak anak suputra. Ke saya wisaya ruang puluhin ngayusyo. Begitu bunyi swadharmanya. Kalau sudah wana prasta ri tengahing tuh san wacana gagento. Kalau di tengah-tengah usia kita harus kitab suci jadi pegangan hidup, baru kita tidak bingung. Karena kitab suci itu ibarat ibu kita, Tuhan ibarat bapak kita. Kalau ingin mencari bapak, tanya sama ibu, kemana bapak kita? Gimana cara mencari bapak kita? Itu kitab suci kita. Di Hindu, ibu itu ada ibu yang melahirkan, ada ibu pertiwi, melahirkan segala tumbuh-tumbuhan. Tanah ini ada ibu, apa namanya itu, yang kitab suci tadi, ibu juga. Kalau kita ingin pedoman hidup seperti apa, termasuk sapi juga hidup ibu di dalam Hindu. Makanya orang India dah memotong dia sapi karena dihormati, banyak jasa-jasanya itu. Nah jadi itu kalau sudah 60 tahun ke atas San Yasin swadharmanya bunyinya dalam Weda patilaring atmeng tanu pagurokan, mengeluarkan lepasnya sang yang atma dari diri harus dilatih, baik meditasi, baik diskusi dan sebagainya. Begitulah isi kitab suci tentang warna asrama. Nah karena itu ingat, di dalam warna asrama sesuai usia kita mengejar dharma, harta, kama, moksa, harus tetap itu. Karena kita tidak harus yang tua mati duluan, tidak harus. Bisa yang lebih muda mati duluan, benar tidak? Karena itu selalu itu. Nah karena itu kami mengajak untuk bisa hidup bahagia, bersyukur jadi manusia. Sara Samuscaya sudah menulis di sana. Bersyukur jadi manusia, hanya manusia leluhur kita sang yang manu. Manu artinya manah, manah artinya pikiran. Hanya manusia bisa berpikir. Karena itu manfaatkanlah pikiran itu ke arah yang baik, mengejar dharma. Karena hanya manusia bisa berbuat baik dan berbuat tidak baik. Hindu tidak mengenal surga, tidak mengenal neraka, itu hanya jalan. Surga bahasa Sanskerta namanya jalan terang, neraka jalan gelap. Tapi tujuannya tetap mencari moksa. Tepuk tangan dulu biar tetap semangat, jangan ngantuk dulu. Kalau diibaratkan jalan ke neraka itu sudah di hot mix sekarang, mulus sekali jalan ke neraka. Makanya cepat sekali kalau ingin ke neraka sekarang. Contoh punya uang, beli minuman keras, mabuk-mabukan, pergi ke karaoke atau main judi sepanjang hari gitu, benar dah? Cepat sampai ke neraka itu. Kalau ke surga jalannya masih apa, batu ya bergelombang begitu, maka orang malas ke surga. Malas sekali ke surga. Diajak ke pura, malas, ibu ajak ke pura gitu. Ingat bapak-bapak nih, pesan Weda juga, wanita harus dihormati. Ingat pesan Weda, di mana wanita dihormati semua yadnya berpahala. Di mana wanita tidak dihormati, para dewa pun bersedih. Rumah tangga itu akan hancur. Maka wanita itu ibarat lampu, ini harus 100 watt ya, menerangi rumah tangga. Itu setuju kira-kira bapak-bapak? Nah itu ibu-ibu, kita harus hormati anak-anak kita semua dan sebagainya. Nah jadi kalau ingin hidup bahagia, sakinah itu sekali lagi, satu, bersyukur jadi manusia, bersyukur jadi umat Hindu yang tinggal di desa ini, Babatan, di kecamatan, 3 kecamatan. Sudah begitu bersyukur kita apa namanya itu punya kitab suci, agama Wahyu, Sruti, Semerti. Jadi Wahyu dulu turun itu berupa suara Om, Om, Ang, Ung, Mang, atau bahasa lain Hong, Wilaheng. Jadi 3 aksara A, U, M, Om. Setelah bisa nulis baru ditulis dia aksara itu. Dulu Wahyu, Acintya, makanya Acintya. Nah jadi sekali lagi itu kemudian yang punya leluhur Majapahit, setelah kami ngentek linggih kemarin, Surya Majapahit itu bisa kita jalankan sehari-hari. Yang timur itu Iswara, warnanya putih, di jantung dia kalau disanakan. Yang di selatan itu merah, Brahma, di hati dia.
kalau diistanakan. Kalau itu apa yang di barat itu Mahadewa, itu di ginjal dia. Kalau diistanakan ginjal jadi sehat, jantung jadi sehat. Tak usah terlalu ini dipikir, terlalu disakralkan, jangan. Biasa-biasa aja. Yang di utara Dewa Wisnu ada di empedu dia, sehatlah empedu kita. Siwa yang ada di tengah di tungtungin hati dia, sehatlah kita. Jadi ini Surya Majapahit itu ternyata seperti itu. Itu sampai meninggal pun kita kalau sudah tidak kuat, makan sudah tidak bisa, ini akan kembali Panca Mahabhuta ini ada yang memiliki. Kembali dia akan. Jadi begitu hebatnya Surya Majapahit. Sampai Gajah Mada mendapatkan panugrahan di Gunung Wilis dulu dari utara, yaitu di empedunya. Makanya nyalinya Gajah Mada itu sangat kuat, sampai punya cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara dan berhasil. Itu warisan Majapahit yang kita warisi sampai hari ini. Di samping ada beberapa sumur Majapahit masih lestari sampai hari ini. Tetapi ajaran rohaninya ini harus kita warisi, termasuk tradisi yang masih ada di pura ini. Kira-kira itu beberapa hal Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi bersyukur kalau leluhur kita memberi saran, sopo ingsun, sopo sejatinya ingsun, sopo gusti, sopo sejatine gusti, manunggaling kaulo gusti. Bahasa-bahasa lain yang begitu sudah luar biasa di sini. Nah, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, terutama pemangku kami. Terima kasih sudah ngomong umat, Romo Mangku semuanya, Ido Sulingge. Akhirnya kami tutup dengan salam Sukina. Sekali lagi salam Sukina. Ya, tepuk tangan.